Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club pastinya. Iya, ketemu lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club pastinya teman-teman. Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4, yaitu config Digicam Style by Imposter Club cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke tutorial cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dengan config Digicam Style by Imposter Club. Dan di sini kita mulai dari awal ya, untuk mengantisipasi para user Gcam pemula yang baru mencoba. So, langkah pertama seperti biasa, kita cek kamera 2 API di device kita masing-masing menggunakan aplikasi kamera 2 Prop. Ini dia cuy, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 API. Sekalian kita cek kamera 2 API di device kita masing-masing. Nah, di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3. Jadi untuk level 3 sendiri itu kamera 2 API-nya sudah aktif dan saya harus pakai config yang berformatkan YUV. Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu tandanya kamera 2 API di device kalian juga sudah aktif dan kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di antara limited external legacy atau unknown, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. So, sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya pakai Archiver sebagai pengganti manager file saya. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita menuju ke folder downloads dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada config digicamstyle.zip, itu adalah file config-nya, dan yang kedua di sini ada LMC 8.4R18f1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang berformatkan f1.apk ya. Tapi untuk device kalian yang Oppo atau Realme, kalian tinggal pakai APK yang berformatkan AWM agar kalian bisa menyeting ID bagian ultrawide-nya seperti di tutorial-tutorial sebelumnya cuy. So, seperti itu ya pengertiannya. Sekarang kita tinggal install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasa. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita izinkan semuanya. Kemudian kita klik down dan kita langsung masuk ke settingan ya. Kita ulir ke bawah, kita masuk ke more settings. Setelah itu kita masuk ke dalam config settings. Lalu di sini kita pilih save settings dan di sini kita ketikkan bebas. Gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini dan kita kembali ke file manager lagi. Dan untuk langkah berikutnya sekarang kita tinggal ekstrak config-nya cuy. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya. Kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK dan ini dia hasil ekstrakannya, config Digicam Style. Kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support untuk mode ultrawide dan sudah support untuk mode video stabilizer.
Dan kebalikannya cuy, untuk config non-aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support untuk mode video stabilizer. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG dan YUV sendiri adalah perbedaan di mana kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 API di masing-masing device kita. Seperti yang saya terangkan di awal tadi bagian kamera 2 prop, jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3, itu berarti kalian harus pakai config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya. So di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3, berarti saya pakai yang YUV. Namun di sini saya praktekkan untuk semuanya karena di sini saya juga hanya sebagai contoh. Kita klik tahan, kemudian kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Lalu kita menuju ke memori perangkat luar seperti ini. Setelah itu kita menuju ke folder LMC 8.4 ya, ini dia. Kita klik, kemudian kita tempel di dalam sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya seperti ini. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai YUV aux ya, karena device saya adalah level 3 untuk kamera 2 API-nya dan sudah support untuk mode ultrawide dan mode video stabilizer. Langsung aja kita klik import seperti ini dan config siap untuk digunakan. So, sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Sekarang kita langsung aja review di mode videonya terlebih dahulu teman-teman. Saat ini kita menggunakan di resolusi Full HD 60 fps ya. Kita mau tes untuk stabilisasi videonya apakah sudah berjalan dengan baik. Dan saat ini kita tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer atau holder lainnya. Cukup menggunakan tangan kosong biasa dan terlihat di preview saat ini benar-benar stabil sekali ya. Meskipun kita belum lihat hasilnya tapi sudah kerasa teman-teman, tidak ada getaran ataupun goncangan yang kerasa signifikan. Dan untuk di bagian dynamic range-nya ciri khas sekali di Gcam LMC ini memang luas seperti ini ya, apalagi ditambah dengan suasana yang cerah hari seperti ini cuy. So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config di Gcam Style by Imposter Club cuy. Luar biasa. Jadi untuk video electronic image stabilization-nya sudah berjalan dengan baik dan normal, dan untuk 60 fps-nya pun juga smooth sekali di sini teman-teman. Tidak ada getaran ataupun goncangan yang kerasa. Untuk kalian bisa mengaktifkan di mode Leica agar tampilannya lebih sinematik atau mendapatkan gambar yang lebih dramatis lagi di mode video ini ya cuy. Dan sesuaikan dengan session ID per device kalian seperti di tutorial sebelum-sebelumnya, dengan catatan HP kalian sudah support AIS atau OIS. Oke, sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dan kita lihat rinciannya. Jadi kita pakai HDR tengah dan AWB aktif ya. Langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita langsung lihat hasilnya seperti apa. Dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang pertama Gcam LMC 8.4 dengan config di Gcam Style by Imposter Club. Dan ini dia untuk file EXIF-nya. Luar biasa. Jadi ketika kita gunakan di mode potret untuk pertama kali ini dan kita menggunakan di AWB aktif, hasilnya bakal seperti ini teman-teman ya. Keren banget, dan untuk skin tone-nya juga masih terlihat natural sekali. Untuk di bagian background-nya pun tone warnanya ciri khas untuk di config di Gcam Style ini cuy. Jadi memberikan semu-semu retro klasik seperti ini ya. Kontras dan saturasinya pun juga tidak terlalu mencolok karena di sini DHC yang dihasilkan pun juga jauh lebih pekat atau tinggi sehingga menghasilkan warna hitam yang jauh lebih kuat ya teman-teman. So, sekarang kita langsung aja review di mode kameranya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera dan kita menggunakan AWB nonaktif. Oke, nice. Langsung aja kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai baru kita buka hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera yang pertama Gcam LMC 8.4 dengan config di Gcam Style by Imposter Club. Dan ini dia file EXIF-nya. Keren banget ya. Jadi ketika kita gunakan di mode kamera pun eksistensi ciri khas config dari Gcam Style ini benar-benar kerasa sekali teman-teman ya. Dengan pengambilan mode kamera saja sudah se-estetik ini cuy. Gradasi warnanya
warnanya pun juga unik ya di sini, sedikit ada sentuhan warm dan ada tone coldnya di sini secara merata ya teman-teman. Dan untuk di bagian skin tone manusianya juga masih tetap aman seperti ini teman-teman. So, sekarang kita langsung aja review di mode kamera dengan AWP aktifnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera lagi dan ini dia rinciannya. Jadi kita pakai HDR plus tengah dan AWP aktif. Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Langsung aja kita buka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera yang kedua, Gcam LMC 8.4 dengan config di Gcam Style by Imposter Club. Dan ini dia file EXIF-nya, keren banget ya. Jadi ketika kita gunakan di AWP aktif seperti ini, hasilnya saturasinya lebih naik dan kontrasnya pun juga sedikit lebih naik teman-teman. Teksturnya pun juga sangat kerasa untuk grainnya dan di bagian detailnya juga sangat dalam sekali ya. So, sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan AWP nonaktif untuk selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dan ini dia rinciannya. Jadi kita pakai AWP nonaktif, langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang kedua menggunakan AWP nonaktif Gcam LMC 8.4 dengan config di Gcam Style by Imposter Club cuy. Wow, ini bener-bener enak banget ya hasilnya teman-teman ya. Kerasa sekali untuk retro-retro klasiknya atau tone klasiknya. Dan untuk di bagian warnanya juga masih tetap konsisten sama seperti di AWP aktifnya tadi ya teman-teman. Tapi di sini highlight yang dihasilkan jauh lebih tinggi di mode potretnya dan blurnya pun juga terbilang cukup rapi ya, meskipun terdapat beberapa objek di belakang objek manusianya cuy. So, sekarang kita langsung aja review di mode kamera dengan objek lainnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera. Kita menggunakan HDR plus enhance dan AWP nonaktif. Langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera untuk objek yang berbeda teman-teman. Dan seperti inilah untuk hasilnya. Dan ini dia untuk file EXIF-nya. Keren banget. Jadi ketika kita aktifkan di HDR plus enhance, itu akan memungkinkan juga bahwa objek yang bergerak dapat tertangkap dengan sempurna seperti ini ya teman-teman. Dan di AWP aktif sendiri memberikan hasil gambar yang jauh lebih kuat ya daripada di AWP aktif tadi, sehingga ciri khas dari config di Gcam Style ini sangat kerasa sekali ketika kita gunakan di berbagai objek dengan posisi di AWP nonaktif ya cuy. So, mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config di Gcam Style by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.